test. Good morning, how are you? Well, I hope all of you are very good. Okay, today we are going to discuss about something. I hope this video can help you. Okay, just let's check it out. Okay class, good morning. Today we are going to discuss material about recount text. Hari ini kita akan mempelajari materi baru yaitu recount text recount. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama menunjukkan text recount, lalu menggunakan text recount. Selanjutnya mengoreksi text recount, mengonstruksi text recount berkaitan dengan kebersihan, dan yang terakhir mendemonstrasikan text recount. Nah, apa itu recount text? Recount text adalah teks yang berfungsi menceritakan tentang pengalaman di waktu lalu atau to retell past events. Nah, berarti ini pengalamannya atau kejadian-kejadiannya yaitu harus di waktu lalu, sehingga kalimat yang dipakai nanti menggunakan kalimat past, ya, past tense. Kemudian generic structure dari recount text ini, struktur pembentuknya untuk membentuk sebuah text recount yaitu yang pertama orientation. Di orientation ini berisi pengenalan, informasi mengenai siapa, di mana, kapan peristiwa atau kejadian itu terjadi di masa lalu. Biasanya orientation ini terletak di kalimat pertama di awal paragraf. Setelah orientation, struktur yang kedua yaitu events. Nah, di events ini mengisahkan kejadian atau peristiwa yang terjadi sesuai urutan peristiwa tersebut, urutan waktunya, ya. Dan yang terakhir yaitu reorientation, berisi tentang rangkuman dari semua peristiwa atau kejadian yang diceritakan, atau komentar atau kesan personal tentang peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Jadi secara singkat, reorientation itu berisi tentang rangkuman atau pendapat si penulis mengenai cerita yang baru saja dia ceritakan. Nah, sekarang kita masuk ke ciri kebahasaan dari text recount. Yang pertama menggunakan kalimat past tense, ya. Kita kemarin sudah mempelajari simple past tense. Nah, cocok kalian nanti masukkan di kalimat-kalimat untuk membentuk sebuah bacaan text recount. Kemudian menggunakan action verbs, ya, kata kerja aksi yang melakukan tindakan ini, ya. Lalu menggunakan adverb, kata keterangan, dan adverbial phrase, frase yang mengungkapkan untuk menyatakan kata keterangan, untuk mengungkapkan waktu, tempat, dan cara. Lalu menggunakan conjunction, kata hubung, ya, dan time connectives, ya, kata hubung yang menunjukkan dengan waktu untuk mengurutkan peristiwa atau kejadian. Biasanya kita menggunakan kata first, kemudian ada second, lalu third, after that, then, next, finally, at last, ya, semacam itu. Nah, sekarang kita lihat contoh bacaan berikut. Silakan kalian bisa cermati sebentar, kalian baca sekilas bacaan yang ada di PPT ini. Oke, sekarang kita coba untuk melihat yakni pertanyaan pertama. What is the social function?
atau purpose, atau aim, atau goal of the text. Jadi kalian tidak usah bingung ya, nanti kalau ada pertanyaan social function itu apa Pak? Purpose itu apa Pak? Aim, goal itu apa Pak? Nah, di sini Pak Christian kasih tanda garis miring, artinya mereka memiliki arti yang sama ya, yaitu tujuan. Jadi tujuan dari penulisan teks ini itu apa? Maksudnya seperti itu ya. Nah, pastinya sangat gampang sekali sesuai dengan yang tadi Pak Christian jelaskan di awal, yaitu to retell past events. Ya. Untuk menceritakan kembali peristiwa di waktu lampau. Selanjutnya, what is the generic structure of the text? Apa struktur dari teks tersebut? Nah, yang pertama pastinya orientation. Di sini Pak Christian langsung menganalisis kalimat mana yang merupakan orientationnya. Nah, di sini dari bacaan yang sudah ada ini dapat kita simpulkan atau dapat kita lihat bahwa orientation tadi berisi tentang siapa, kapan, di mana peristiwa tersebut terjadi di waktu lampau. Yaitu orientationnya 3 days ago I went to the traditional market to buy some fruits and vegetables. Ini letaknya ada di kalimat awal, kalimat pertama. Dan ini bisa menjawab pertanyaan siapa. Siapanya di sini I. Kemudian di mananya traditional market. Kemudian kapannya 3 days ago. Nah, cocok untuk jadi orientation. Selanjutnya events. Nah, events kalian bisa pakai sebagai kata kunci, itu letaknya sesudah orientation. Kalimat setelah orientation itu pasti dipastikan adalah events. Nah, di sini kalimat setelah orientation yaitu in that market I saw an accident. There was a thief beaten by a lot of people. Apakah cuma kalimat itu saja, Pak? Tidak. Events itu kan rentetan peristiwa. Berarti kalimatnya pasti lebih dari satu. Nah, untuk lebih mudah mengingatnya, berarti events itu letaknya setelah orientation dan sebelum reorientation. Sehingga kita pastikan untuk menentukan orientation dan reorientationnya dulu ya. Seharusnya seperti itu untuk mempermudah kalian. Nah, di sini reorientation tadi berisi tentang rangkuman atau pendapat dari si penulis. Di sini kita dapatkan di kalimat terakhir. It was a pity event and I hoped it would never happen again. Itu merupakan peristiwa yang menyedihkan dan saya berharap tidak akan pernah terjadi lagi. Jadi penulis berpendapat itu suatu yang menyedihkan. Nah, di sini setelah kita tahu reorientationnya berarti sisanya adalah events. Nah, di sini Pak Christian menggunakan tanda titik 3 ya. Jadi in that market I saw an accident. There was a thief beaten by a lot of people. Titik kemudian tak tambahi titik 3 itu artinya sampai maksudnya Pak Christian. Sampai kalimat someone saw him and shouted loudly and suddenly some people roughed him up hardly. Demikian tips ya kalau ada atau muncul pertanyaan terkait social function dan synergic structure untuk recount text. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain itu pastinya ada ya, seperti 5W1H itu pasti muncul pertanyaan semacam itu. Nah, biasanya itu pasti juga jawabannya ada di bacaan. Nah, itu tidak perlu Pak Christian bahas lagi. Nah, sampai di sini pembelajaran kita untuk recount text. Apabila masih kesulitan, silakan dapat
menghubungi Pak Christian, atau bisa membaca modulnya lagi atau buku mandiri juga bisa dibaca-baca. Kalau masih bingung, hubungi Pak Christian. Oke, thank you for your attention. Stay healthy and God bless you. What do you think about the video? Will it help you to understand the material? If you still have any questions, you can ask Mr. Christian. Okay, see you on the next video. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.